Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Etik dan Karir dari Senat Universitas Muhammadiyah Magelang, yang sama-sama kita hormati anggota Senat Komisi Etik dan Karir dan Bapak Ibu yang hari ini juga sama-sama berjuang untuk mengajukan jabatan fungsional ke jenjang yang lebih tinggi. Saya mohon izin untuk presentasi terkait dengan apa yang akan saya kontribusikan ke institusi, karena ini terkait dengan saya bukan kenaikan jabatan fungsional ya Bu Eni, tapi kenaikan angka kredit nggih. Nggih. Apakah Bapak Ibu sudah bisa menangkap slide saya Bu Eni? Sudah nggih? Sampun Nggih. sudah. Jadi saya punya pengalaman riset dari 2017 ke 2022 ya, setelah saya lulus doktor 2017 kemudian sampai 2022 itu saya lebih banyak ke teknik otomotif begitu. Kemudian di situ pengembangan bahan bakar gas dan seterusnya. Tapi kemudian di 2022 itu saya dipindahkan juga ke teknik mesin, sehingga saya harus bisa men-setting ulang terkait visi keilmuan saya di bidang ini, sehingga saya bisa berkontribusi ke teknik mesin juga ke teknik otomotif, sehingga ini eh, pengalaman riset saya selama 5 tahun kemarin. Kemudian 2023-2024 ini juga ada riset dasar yang akan kami lanjutkan 2025-2026 dengan riset terapan, dan mudah-mudahan di setidaknya tahun 2027 itu kami sudah ada produk yang layak industri. Memang butuh panjang ketika riset di bidang teknik, tidak bisa hasil riset itu langsung diimplementasikan ke masyarakat, tetapi lewat proses TKT yang panjang gitu. Mudah-mudahan ini juga ada, nanti ada produk bersama antara Unima dan industri yang hak kepemilikan secara intelektual maupun secara benefitnya itu bisa dimanfaatkan bersama dari industri pemakainya, kemudian Unima sebagai tempat kerja saya, kemudian saya pribadi, itu tiga, tiga, tiga entitas itu bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan riset. Lalu selama berkarir 13 tahun saya menjadi dosen, ini ada 74 artikel di Scopus dan 133 artikel di Google Scholar. Posisi saya sekarang secara nasional di ranking 312 Bapak Ibu, dan saya tidak berhenti supaya ini bisa turun. Mungkin saya juga kepingin sekali untuk bisa ranking di tingkat nasional itu bisa meningkat gitu. Sekarang dulu 1.500, terus sekarang 300, ya tahun depan mungkin kita upayakan lah bersama-sama di angka 200 dan seterusnya, sehingga bertahap, tetapi ada target tertentu yang harus kita capai bersama-sama. Lalu ini visi keilmuan saya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya memahami konsepnya sederhana, bahwa ketika ini yang merah ini masyarakat, kemudian yang biru ini adalah kapasitas keilmuan dosen atau saya pribadi begitu. Saya hanya bisa memberikan kepada masyarakat atau industri itu ketika posisinya di atas. Jadi, tetapi syaratnya orang memberi itu syaratnya adalah memiliki. Kalau tidak memiliki tidak bisa memberi. Sehingga saya beranggapan bahwa sekarang apa yang saya miliki, penguasaan sains dan teknologi saya di bidang mechanical engineering for society and industry itu bisa eh, dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi saya menyadari bahwa pengetahuan masyarakat itu berkembang, pengetahuan itu juga berkembang. Yang kalau saya tidak melakukan riset, saya berhenti untuk berpikir, justru malah pengetahuan masyarakat, pengetahuan itu di atas pengetahuan saya. Nah, sehingga saya harus menambah lagi, saya harus riset lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah filosofi dasar visi keilmuan saya. Mengapa saya harus tetap riset? Karena sekarang harus informasi ke akademisi, ke masyarakat, ke industri itu sama. Pagi tadi ada informasi apapun, semua anak kecil sampai yang tua, yang sekolah sama tidak sekolah, informasinya sama. Sehingga saya dan teman-teman mengambil posisi, kami harus riset, karena masyarakat tidak mungkin riset akademik, dan kewenangan untuk riset akademik itu diberikan kepada dosen atau peneliti di perguruan tinggi dan di lembaga penelitian. Sehingga ini yang saya lakukan, supaya saya tetap bisa menjaga kewarasan akademik lah begitu, supaya bisa memposisikan bahwa saya bisa berkontribusi ke masyarakat dan industri gitu. Nah, masyarakat ada dua kan, masyarakat akademik dan juga masyarakat non akademik gitu. Lalu pandangan saya terhadap isu MBKM,
apapun namanya, mungkin namanya bisa berubah-ubah, tetapi menurut pemahaman saya selama ini, perubahan kebijakan itu semangatnya adalah untuk mendekatkan proses pembelajaran kepada capaian pembelajaran lulusan dan mendekatkan CPL kepada kebutuhan pasar. Jadi kita terima saja kebijakan itu dan kita sesuaikan. Hanya saya memiliki pandangan tersendiri sebagai apa namanya sebagai guru besar di bidang mechanical engineering bahwa namanya mungkin bisa berubah-ubah, tetapi semangatnya adalah untuk mendekatkan pembelajaran di Unima itu ke JPL dan JPL ke kebutuhan industri. Oleh karenanya, sejak Kemendikbud nomor 754 ya tahun 2020, kemudian Rektor Unima itu menindaklanjuti dengan indikator kinerja Universitas Muhammadiyah Magelang, saya harus berkontribusi ke institusi ini melalui beberapa cara. Jadi yang pertama, apa yang saya pikirkan adalah eh, saya menyusun kurikulum S1 Teknik Mesin dengan semester 8 atau di akhir tahun keempat itu boleh boleh skripsi, boleh tidak skripsi. Ternyata ini saya pikirkan tahun 2021, ternyata 2023 ada Permendikbud yang sama gitu. Artinya Unima sudah memikirkan itu 2 tahun lalu begitu. Nah, ini eh, menggagas konsep kurikulum yang memberikan pilihan bagi lulusan di tahap akhir untuk penelitian skripsi atau merintis usaha atau proyek independen atau magang yang menghasilkan output tertentu ini sudah dituangkan dan dijalankan. Ini kontribusi saya terhadap indikator kinerja yang pertama yang ditetapkan oleh rektor. Lalu yang kedua, ada di IKU itu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, sehingga yang dimaksud di luar kampus adalah di luar pembelajaran begitu. Di IKU kedua, maka tentu saya membimbing mahasiswa praktek industri dan membimbing mahasiswa mengerjakan riset di pusat studi. Kami membangun pusat studi namanya CESI, Center of Energy for Society and Industry, dan di situ ada kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, untuk riset, sehingga ini ada 3 mahasiswa di CESI berhasil publikasi artikel di jurnal Traksi Peringkat 2. Jadi ini kita unggah juga di website CESI ini. Lalu berikutnya lagi, semakin tinggi jabatan fungsional tentu kita juga harus membawa nama institusi ini supaya lebih terkenal lagi di luar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara adalah berkegiatan di luar kampus. Memang secara praktis ya saya juga dapat honor dari kegiatan ini dan saya meninggalkan jam kerja di Unima untuk saya pergi keluar. Tetapi saya yakin bahwa dengan lebih banyak lagi dosen Unima yang berkegiatan di luar kampus, apalagi menjadi narasumber atau visiting di kampus-kampus yang unggul, teragresi unggul itu akan menaikkan citra Unima. Karena ada dosen Unima yang menjadi narasumber di institusi yang sudah teragresi unggul. Saya mencoba dari 2020, 2021, 2022, 2023, setidaknya saya sudah berkegiatan di 16, sudah ada kegiatan di 16 kampus ternama di Indonesia yang ini semuanya adalah terakreditasi unggul atau A. Dan mostly dari kegiatan itu adalah untuk pengembangan jurnal ilmiah, kuliah tamu, lalu pendampingan penyusunan artikel dan seterusnya. Ini yang saya laporkan adalah yang personal Unima dan dipakai atau diminta untuk berbicara di forum-forum di perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Lalu berikutnya saya juga ditugaskan untuk menjadi detaser, jadi detaser supaya Unima itu menjadi sumber inspirasi bagi univ-univ yang lain. Ini setidaknya sudah ada 3 di Politeknik Dharma Pandja Kebumen, lalu di UWH Semarang dan UM Bulukumba tahun ini. Dan saya juga fokus sekarang untuk memilih untuk membimbing karir dosen muda saja, untuk mendampingi dosen-dosen muda bagaimana bisa meraih jabatan fungsional dengan cara yang benar dan bukan hanya cepat tetapi benar begitu. Lalu ini adalah hasil-hasil riset yang sudah disitasi, artinya memberikan dampak terhadap dunia akademik gitu. Ini ada citasi dunia akademik. Lalu berikutnya lagi buku yang pengalaman saya tulis dalam buku dan dimanfaatkan mahasiswa sebagai sumber belajar, ada beberapa. Ini mudah-mudahan saya minta doa restunya juga saya bisa menulis lagi di tahun ini. Lalu paten dan produk ini dipakai di klinik dan di rumah sakit Aisyah Muntilan bersama Pak Sodik. Ini kita mengembangkan produknya sama Pak Suroto. Kemudian yang mixer gas ini juga sudah dipakai oleh beberapa SMK dan juga aparatus-aparatus riset gitu. Ini produknya. Lalu buku
bagaimana saya juga mengembangkan penciptaan kelas yang kolaboratif lewat research based education dan program based learning. Ternyata mahasiswa kita itu bisa kalau kita ajak, yuk kita nulis proyek bersama, menulis buku begitu. Ini ditulis oleh 14 mahasiswa, kemudian saya memposisikan sebagai editor saja. Editor dan bukunya terbit juga ternyata. Jadi mahasiswa kita itu hebat kalau kita bisa dampingi dengan cara research based education, apa namanya project based learning dan kelas-kelas yang kolaboratif. Lalu berikutnya, saya juga melibatkan mahasiswa saya di aktivitas riset dalam pengabdian, dalam riset. Ini sudah tergambar untuk memenuhi IKU yang ketujuh. Lalu saya juga mengembangkan platform YouTube yang saya menyadari pendidikan inklusif itu penting di masa ke depan, bahwa tidak semua mahasiswa kita mungkin karena ada halangan lingkungan, sosial, dan seterusnya yang tidak memungkinkan datang ke kampus, maka pengembangan media pembelajaran open courseware berbasis YouTube ini sangat sangat baik, dan saya sudah merasakan, oh ternyata kita bisa ajak mahasiswa itu berdiskusi, berdebat gagasan di kolom YouTube itu dan disaksikan oleh orang, sehingga dipertontonkan ke masyarakat luas, ini loh kualitas mahasiswa kita itu juga gudang gagasan gitu, dan ini apa meningkatkan rating juga untuk kunjungan. Oh ini mengenalkan Unima, jadi saya mengenalkan Unima ke masyarakat digital dengan cara yang berbeda gitu. Saya menggunakan channel YouTube dan menggunakan weblog. Lalu bidang jurnal ilmiah, kontribusi saya belajar mengembangkan jurnal dari 2018, kemudian sekarang 2 jurnal sudah diindeks di Scopus, dan ini merupakan apa ya, capaian ini menjadikan Unima merupakan PTS pertama di LLDD 6 yang memiliki 2 ilmiah terindeks Scopus, jurnal ilmiah terindeks Scopus, dan satu-satunya PTS di Jateng yang memiliki 2 jurnal terindeks Scopus. Jadi ikut berkontribusi dalam membesarkan nama Unima, izinkan untuk dengan cara-cara yang lain, gitu. Mengembangkan YouTube, mengembangkan jurnal, sehingga menjadi rujukan ilmiah bagi rekan-rekan di perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Lalu impact-nya apa, dampaknya ya tentu, lalu jumlah peningkatan publikasi dosen meningkat, peningkatan jumlah jurnal nasional dan Scopus meningkat, SDR-nya sudah I2, dokter yang lulus juga banyak, lalu peningkatan publikasi kinerja Unima, dan menjadi jembatan kolaborasi riset antara dosen-dosen di Unima dan di luar negeri. Ini juga salah satu kontribusi saya ke institusi, dan ini jaringan riset secara nasional ada banyak, dan ini sekarang sudah bisa menjalin dengan 149 koautor. Jadi riset saya itu sudah dilaksanakan bersama 149 koautor yang di internasional. Dan di antara mereka adalah orang-orang sangat terkenal di negaranya. Jadi itu yang saya lakukan, dan Bu Heni dan yang saya hormati anggota Senat di Komisi Etik dan Akademik, izinkan saya setelah memperoleh jabatan fungsional 1050 ini, kalau disetujui nanti saya fokus ikut membantu dosen-dosen muda untuk bisa mencapai jabatan fungsional yang lebih tinggi, lebih cepat, dan dengan cara yang benar. Saya pikir Mekaten, Bu Heni dan Bapak Ibu anggota Senat yang saya hormati, presentasi dari saya. Kalau kurang menarik, mohon maaf.